warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yulustari dari kelas 1111. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang bab 2, yaitu rekursi, algoritma greedy, dan larik array. Yang pertama, rekursi. Rekursi adalah sebuah metode pengulangan yang melibatkan penggunaannya sendiri. Dalam konteks pemrograman, fungsi rekursi adalah suatu bentuk perulangan yang tidak melibatkan iterasi. Pada dasarnya, fungsi rekursi adalah fungsi biasa seperti definisi fungsi pada umumnya. Ia dapat dipanggil, menerima parameter, mengembalikan nilai, dan memiliki sifat yang serupa. Namun, membedakannya adalah penggunaan dirinya sendiri yang memunculkan efek ulangan. Mengapa demikian? Karena fungsi ini memanggil dirinya sendiri, yang pada akhirnya menciptakan efek pengulangan. Proses ini dapat berhenti saat kondisi tertentu terpenuhi, atau bisa juga menjadi tak terbatas, atau bahkan menghasilkan kesalahan karena pemanggilan fungsi yang tidak berujung. Sebagai contohnya, saat dua cermin berada paralel antara satu dengan yang lain, gambar yang tak tertangkap adalah suatu bentuk rekursi tak terbatas. Istilah ini memiliki makna beragam bergantung kepada ragam disiplin mulai dari linguistik sampai logika. Penggunaan paling umum dari rekursi yaitu dalam matematika dan ilmu komputer, yang mengacu kepada metode mendefinisikan fungsi yang mana fungsi tersebut menggunakan definisinya sendiri. Secara spesifik, hal ini mendefinisikan suatu instansi tak terbatas atau nilai fungsi. Menggunakan ekspresi terbatas dengan beberapa instansi bisa merujuk ke instansi lainnya, tetapi dengan suatu cara sehingga tidak ada perulangan atau keterkaitan tak terbatas dapat terjadi. Istilah ini juga digunakan secara umum untuk menjelaskan suatu proses pengulangan objek dengan cara kesamaan diri. Pendekatan ini dapat diterapkan pada banyak jenis masalah, dan rekursi adalah salah satu ide utama ilmu komputer. Yang kedua, algoritma greedy. Algoritma greedy adalah pendekatan dalam pemrograman yang memecahkan persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus. Pendekatan ini berfokus pada pengambilan keputusan sekarang dengan harapan bahwa setiap langkah akan membawa kita lebih dekat ke solusi akhir yang optimal. Dalam konteks greedy, kita selalu memilih opsi yang paling menguntungkan saat ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi di masa depan. Ini mirip dengan mengambil sejumlah uang tunai yang tersedia dari mesin ATM, tanpa memikirkan bagaimana pengeluaran itu akan memengaruhi saldo akhir. Kegunaan utama dari algoritma greedy adalah untuk menemukan solusi optimal dalam persoalan optimasi dengan cepat. Pendekatan ini sangat berguna dalam banyak kasus di mana kita perlu memaksimalkan atau meminimalkan sesuatu dengan cara yang efisien. Contoh penerapannya termasuk perencanaan jadwal, pengodaan data, manajemen sumber daya, dan banyak lagi. Jenis-jenis algoritma greedy ada 4, yaitu yang pertama, Huffman coding. Huffman coding digunakan dalam komparasi data. Yang kedua, activity selection. Algoritma ini digunakan dalam manajemen waktu dan penjadwalan. Yang ketiga, Kruskal algoritma. Algoritma ini digunakan dalam masalah pohon minimal atau minimum spanning tree pada grafik. Yang keempat, Prim's algoritma. Prim's algoritma juga digunakan dalam masalah pohon minimal, tetapi fokus pada membangun pohon dari satu simpul awal dengan memilih edge terkecil yang terhubung. Yang ketiga, larik array. Array atau larik adalah kumpulan data yang terstruktur dengan nama variabel sama dan bertipe sama tetapi mempunyai indeks yang berbeda-beda. Ini setiap variabel dapat berisi data yang sama atau berbeda-beda tetapi tipe data harus sama. Urutan indeks array dimulai dari hitungan 0, 1, 2, dan tersebut. Tipe data variabel array pada umumnya adalah char, string, int, float, dan double. Variabel array harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Ada 3 macam dimensi, yaitu yang pertama array berdimensi 1, yang kedua array berdimensi 2, yang ketiga array berdimensi 3. Array berdimensi 1 yaitu data-data akan disimpan dalam satu baris array sehingga hanya dibutuhkan satu pernomoran indeks. Yang kedua array berdimensi 2. Array 2 dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matriks
Array berdimensi 2 memberikan kita kesempatan untuk baris maupun dalam bentuk kolom. Oleh karena itu, dibutuhkan 2 buah indeks. Yang ketiga, array berdimensi 3. Array berdimensi 3 tersusun dari 3 sisi atau 2 indeks. Pertama menunjukkan baris, indeks kedua menunjukkan panjang, lebar dan tinggi. Array dimensi 3 pada umumnya digunakan untuk kasus ruang 3 dimensi seperti kubus, balok, dan lain-lain. Ada tambahan yaitu karakter dan string. Karakter adalah sebuah tipe data yang dapat menyimpan satu karakter, sehingga tipe data hanya dapat yang menyimpan karakter dari A sampai Z, dan karakter khusus lainnya. Namun, banyak data yang dapat disimpan hanyalah satu karakter. Contoh, char C sama dengan tanda kutip A, tanda kutip. Pada contoh di samping, kita membuat sebuah variabel C dengan tipe data karakter atau char yang isinya adalah A. String adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan dari beberapa karakter, sering juga disebut karakter array. Misal, string kata sama dengan tanda kutip A, B, C, D. Maka, kode di samping akan mendeklarasikan sebuah variabel kata dengan tipe data string yang isinya adalah karakter A, B, C, D. Berbeda dengan karakter deklarasi string menggunakan tanda kutip ganda. String seringkali digunakan untuk menyimpan data-data yang bersifat informasi tulisan seperti nama, alamat, tempat lahir, agama, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada yang kurang jelas atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.